Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya di sini akan menjelaskan tentang pinjaman internal, yaitu menu baru yang ada di aplikasi Maslam. Jadi dengan pinjaman internal ini memungkinkan masjid ini lebih fleksibel ya Pak ya. Jadi bisa memutasikan akad ke akad, misalkan dari project A ke project B atau kategori A ke kategori B. Jadi bisa dimutasikan dan terdata dengan rapi dan bisa terlihat juga oleh jamaah sehingga tidak ada membuat jamaah itu menjadi tersinggung lah istilahnya kayak gitu, karena jamaah juga tahu perputaran uangnya gitu. Jadi di sini saya akan mencoba memutasikan project ke project dan kategori ke kategori lainnya gitu Pak ya. Baik, untuk project ke project dulu Pak ya. Caranya Bapak ke menu keuangan, lalu Bapak klik transaksi, lalu Bapak klik pinjaman internal. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu di laporan keuangan. Laporan keuangan sebelumnya seperti apa sebelum dilakukan mutasi. Misalkan kita mau memutasikan Bank BCA kategori infak project pendidikan warga yang tidak mampu, memutasikan ke Bank Mandiri ke kategori infak operasional masjid, projectnya memperluas tempat duduk. Nah, ini saldo sebelum mutasinya seperti ini ya. Kalau yang BCA itu 6.100.000, kalau yang Mandiri itu 9.950.000. Coba kita mutasikan. Jadi tadi klik keuangan, lalu klik transaksi, lalu klik pinjaman internal, lalu klik insert untuk menambahkan. Nah, nanti tanggalnya bisa diatur tanggal berapa. Nah, tadi banknya misalkan kita mau memutasikan dari Bank BCA. Bank BCA project infak project. Projectnya itu infak untuk pendidikan warga tidak mampu. Tapi kita coba lihat dulu ya sebelumnya Bank BCA itu saldonya berapa? 6.100.000 ya. Oke. Terus dimutasikan ke Bank Mandiri. Kategorinya infak project. Projectnya perluasan tempat duduk. Misalkan 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini kita save and close. Nah, sudah ada ya datanya. Kita coba cek di sini. Pinjaman sementara ini yang paling bawah ya. Grid paling bawah pinjaman. Nah, sisa pinjamannya 1 juta, jumlah bayarnya 0 karena belum dibayarkan ya. Oke, kita coba juga di laporan keuangan dicek. Kita retrieve dulu. Nah, yang BCA-nya di gridnya ini berkurang ya, 5.100.000. Dan di sini tadi asalnya 9 juta jadi 10 juta. Nah, seperti itu ya. Bisa juga dilihat di alur kas. Kita retrieve. Coba lihat di alur kas juga. Di paling bawah nih. Dari BCA itu ada kredit keluar 1 juta. Di Mandiri keluar 1 juta. Di BCA keluarnya di infak project kategorinya, terus infak pendidikan warga tidak mampu. Terus Mandiri
Di Mandiri juga kategori infak project, projectnya project memperluas tempat wudhu, masuk uang 1 juta. Nah itu untuk project ke project. Sekarang bagaimana kalau kategori ke kategori? Sebelumnya kalau coba kita mau dibayarkan dulu. Kalau mau dibayarkan, misalkan uangnya udah ada untuk dibayarkan. Nah, Bapak bisa klik ini, pengembalian pinjaman internal. Lalu Bapak klik insert. Lalu tanggal dan masjidnya disesuaikan. Nah, pinjaman internalnya yang mana? Bisa dipilih. Nah, yang ini ya, yang 1 juta. Nah, ini dibayarnya itu bisa parsial, bisa langsung. Jadi misalkan ini mau dibayarnya tuh 500.000 dulu. Nah, seperti ini. Misalkan keterangannya nah, seperti ini, misalkan 500.000 dulu. Save and close. Nah, seperti ini, Pak ya. Nanti di sininya nanti berubah juga. Nah, di pinjaman internalnya berubah. Maaf. Nah, yang ini. Nah, ini ya. Jumlah yang dipinjamnya 1 juta, jumlah bayar 500.000, sisa pinjaman 500.000. Dan di laporan keuangan juga berubah juga ya. Di detail saldo kita lihat. Nah, tadi 5.100.000, sekarang jadi 5.600.000. Nah, itu seperti itu untuk project ke project. Nah, sekarang kita coba dari kategori ke kategori. Jadi kita coba dari tabungan kurban 350.000 kan asalnya, ke infak operasional masjid, atau sebaliknya mungkin ya, dari infak operasional masjid ke tabungan kurban. Tabungan kurban yang di sini yang di BCA. Coba kita ke pinjaman internal lagi. Klik insert. Lalu banknya tadi Bank Mandiri. Infak operasional masjid. Lalu banknya tadi Bank BCA. Kategorinya tabungan kurban. Misalkan 1 juta. Keterangannya nanti Bapak bisa tulis. Nah, seperti itu ya Pak ya. Mandiri, dari Bank Mandiri infak operasional masjid ke BCA tabungan kurban. Nah, jumlahnya 1 juta. Tadi pinjamannya 1 juta, jumlah bayaran 0 karena belum dibayar. Kita lihat juga laporan keuangannya. Ini yang BCA-nya masih 350.000, kita retrieve. Nah, jadi 1.350.000. Nah, coba kita bayarkan. Caranya juga sama seperti tadi. Ke pengembalian pinjaman jamaah. Lalu klik insert. Tanggal dan masjidnya sesuaikan. Lalu ininya juga disesuaikan. Nah, ini tadi Pak. Dari Mandiri ke BCA. Mandiri infak operasional masjid. BCA tabungan kurban. Misalkan kalau ini nggak mau dikembalikan langsung. Nah, seperti ini, save and close. Nah, sekarang kita cek lagi di pinjaman internal, apakah sudah close atau belum. Nah, kita lihat lagi.
Nah, ini Pak ya, sisa pinjamannya 0, jumlah bayar 1 juta, total pinjaman 1 juta. Jadi sudah clear Pak ya. Terus di laporan keuangan juga, ini 1.350.000. Nah, kembali normal lagi 350.000. Seperti itu, bisa juga dilihat di alur kas Pak ya. Nah, di alur kas kita lihat paling bawah. Nah, dari BCA ada keluar 1 juta dan sudah diterima juga di Mandiri 1 juta. Begitu Pak, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Apabila penerangannya masih kurang jelas bisa ditanyakan saja. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.